Hello everyone, welcome back to Romy Ozzy. Oke, welcome back to Romy Ozzy. Video kali ini kita akan belajar ya. Nah, ini sebenarnya trik ini. Trik bagaimana kita melakukan otorisasi ya, otorisasi terhadap sebuah transaksi. Maksudnya dengan otorisasi itu adalah artinya mengizinkan, approval systems dalam sebuah transaksi. Yang nanti kita belajar itu seperti Kasbon. Ini kalau approval system itu ada beberapa tingkatan ya. Ini dalam ini ya, dalam pemikiran saya ya. Mungkin kalian bisa cari tahu teorinya di mana itu. Tapi dalam pengalaman saya ada beberapa tingkatan approval systems ya. Dalam approval system, misalnya yang mau kita lihat ini adalah yang kalian lihat ini adalah dua tingkatan, dua level. Kan di hierarki organisasi itu ada staff, ada supervisor, ada manager, ada mungkin nanti yang atas kan CEO ya. Kemudian ada lagi nanti asisten manager, asisten CEO, mungkin bagian finance. Kalau di sistem informasi akuntansi pembelian misalnya ada pada saat permintaan barang atau request, purchasing request, PR ya. Kemudian setelah itu barang masuk kemana? Ke bagian purchasing department yang membuat purchase order. Kemudian setelah itu purchase order dikirim ke supplier. Kemudian bagian gudang lagi. Nah itu sudah berapa tadi? Satu, dua, tiga. Tiga kan? Jadi ada tiga flow of documents. Kalau kalau kalian belajar SIA pembelian ya, sistem informasi akuntansi pembelian. Setelah itu kan barang diterima. Jadi namanya good receipt, GR, GR receipt. Jadi tadi ada pembuatan purchasing request. Kalau kita mau lihat di sini ya, uh, purchasing cycle dari PR, PO, GR receipt, kemudian invoice. Nah ini ada empat nih, ada empat. Jadi sebenarnya siklus dari apa? Dari sistem pembelian itu ada pembuatan PR, pembuatan PO, membuat laporan penerimaan barang, invoice dan payment. Begitu ya. Ini bisa kalian pelajari nanti ya. Yang tapi yang kita ingin diskusikan di sini adalah eh, apa ya? Sebentar. Baik, jadi yang ingin didiskusikan di sini hanya dua level ya. Ini ada tiga level, ada kasbon ya. Kalau kalian tidak ngerti kasbon, bisa dilihat di channel di ChatGPT juga bisa sih. Tadi baru tanya. Tujuan pembuatan kasbon itu misalnya ada karyawan kita kan di sebuah perusahaan ingin meeting dengan klien di Singapura misalnya untuk ekspansi perusahaan atau mengembangkan perusahaan di luar negeri. Nah, dia kan perlu perjalanan dinas dan dia perlu kasbon dulu karena untuk biaya flights, biaya hotel di sana, biaya akomodasi, dan biaya uang saku seperti itu. Maka dia minta cash dulu ya. Jadi setelah dia minta total, berarti kan harus di approve dulu ya. Nah, ini pada saat dia minta namanya cash flow request, baru di approve oleh manajernya. Misalnya yang berangkat adalah bagian marketing, misalnya kan staff marketing yang berangkat untuk bagian luar negeri, kemudian akan di approve oleh di sini, di approve oleh manajer marketing. Nah, itu satu level. And then setelah di-approve berarti kan tinggal dibayar oleh bagian finance, dua level. Kalau kasusnya yang tadi, yang tadi yang ini, PR, kemudian masuk ke PO, satu, ke JR, dua, ke invoice, tiga, empat, lalu payment. Jadi ini adalah orang gudang, ini orang pembelian, ini adalah orang penerimaan barang, ini orang invoice, orang keuangan, atau bisa juga kembali ke bagian purchasing department, atau atau nanti bagian accounting ada juga untuk memverifikasi triple matching antara invoice, GR, dan PO. Dan terakhir adalah payment untuk pelunasan hutang. Nah itu.
Contoh-contoh ya, contoh-contoh yang ini yang sesuatu yang otorisasi tingkat authorization system seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di pembuatan aplikasi. Makanya sangat penting untuk pembuatan role nanti di sini. Role-nya kan tidak sesederhana misalnya admin. Emangnya admin megang apa? Boleh ndak admin semua? Kan tidak boleh. Itu kan melanggar internal control di SPI kalau kalian belajar Accounting Information System. Nggak ada admin misalnya semuanya dia bisa, itu melanggar. Nah, seharusnya role-role itu dibagi tadi berdasarkan hierarki dan berdasarkan job description yang tadi gitu ya. Cuma pembuatan admin itu untuk mempermudah belajar pembuatan role saja. Tapi dalam implementasi sistem itu tidak bisa. Oke, kita langsung to the point di sini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara nanti seorang karyawan membuat request kasbon, kemudian bagaimana caranya agar kasbon tadi di-approve oleh atasannya, entah itu manajer atau supervisor. Nah, itu kita belajar cuma satu tingkat, yang penting kalian memahami ide besar, idenya garis besarnya seperti apa, lalu bisa dikembang-kembangkan. Seharusnya pada saat dia request, artinya karyawan harus login sendiri, dia request sendiri, kemudian sama seperti ini kan. Tidak boleh misalnya dia harus nah ini siapa nih, misalnya Hafizah kah, Camelia kah, atau Ihsan kah, nah Sahri kah, Nando kah. Nah, ini kan seharusnya sesuai dengan login, bukan di entry seperti ini ya. Seakan-akan ini kan ada admin yang membuatkan postpone request. Seharusnya sistem yang benar adalah postpone request itu dibuat oleh masing-masing karyawan. Tapi kita lakukan seperti ini karena kita ingin mengambil ide bagaimana caranya trik kita membuat sistem approval system di PHP RAT dengan keterbatasan PHP RAT. Kalau dengan pakai coding traditional coding PHP tentu akan sangat mudah. Tapi dengan adanya seperti ini bagaimana triknya? Tentu saja kalian pasti punya trik masing-masing. Jadi setiap orang nanti punya trik masing-masing untuk melaksanakan tingkat authorization system atau level system ini ya. Nah, saya akan sharing bagaimana cara saya melakukannya. So, keep stay tuned. Oke, without further ado, let's go. Kita langsung coba ya. Supaya kalian pahami, ini adalah Kasbon request, ini menunya. Sedangkan database-nya saya letakkan di Kasbon ini. Kalian bisa download juga kalau mau langsung membuat, atau buat sendiri-sendiri boleh juga. Ini ada Kasbon approval, ada Kasbon request. Jadi structure-nya seperti ini. Ada Kasbon request ID, ini nomor buktinya, tanggal, karyawan ID-nya tinggal dipilih. Kemudian nominalnya, tujuannya berapa. Lalu di-approve, dibayar, kemudian statusnya apa. Jadi ada statusnya nanti, ada berapa status ya. Sebentar. Ya, ini dia ya. Ini dia, ini pada saat seorang karyawan ingin request kasbonnya ya. Entah itu karena dia mau ini tadi tujuannya untuk biaya perjalanan dinas, atau pembelian bahan operasional proyek, pengeluaran kas kecil kantor, atau mungkin ya biaya konsumsi untuk rapat internal. Jadi ini banyak tujuannya ya. Kita kembali ke sini. Nanti setiap kasbon yang sudah diinisiatif itu nanti berarti akan disetujui, bisa di reject, bisa di cancel, atau bisa sudah dibayar. Jadi kita buat beberapa status ya. Kita ke sini, ini buat ada di approve. Sebelum di approve berarti di initiated ya. Mungkin di initiated dulu kan. Di apa? Initiated. Initiated itu artinya dibuat. Di request ya. Requested. Tunggu. Nah, bentar lah. Requested aja ya. Requested. Di request. Ya, artinya gitu ya. Sesuai dengan namanya. Requested. Oke. Oke, di sini saya rubah dengan requested. Requested. Artinya diminta, jadi di request. Jadi kasbonnya di request.
Setelah di request kan nanti ada yang kedua berarti di apa? Di reject atau di approve ya. Approve. Ini bahasa Inggris ya. Approve. Sebentar. Saya dari cancel. Back sini ya. Diulang. Kita ke browse lagi. Tadi pending tadi kita rubah menjadi di approve ya. Nah, di approve. Di approve itu artinya disetujui ya. Setelah itu baru bisa juga dia di reject, bisa di paid, bisa di cancel. Cancel itu artinya bila masih request dia masih di cancel. Tapi kalau sudah di approve, cancel itu mungkin dia deleted, dia mau menghapus. Ya, tapi seharusnya dihapusnya pakai SOP. Ya, jadi sebenarnya di PHP Wrap-nya ada namanya ini dia. Kalau kalian mau lihat ini ada record SOP delete. Jadi sebenarnya untuk kasbon atau transaksi dalam aplikasi itu tidak boleh dihapus ya. Itu untuk melihat flow atau memang merekam transaksi yang pernah ada. Kalau dihapuskan, oh padahal kemarin itu pernah di request tuh dan pernah di approve tiba-tiba bisa dihapus. Nah itu tidak boleh sebenarnya. Dalam internal control juga tidak boleh. Jadi tiba-tiba terhapus begitu ya. Sehingga harus di soft delete saja, artinya di marking saja bahwa ini sudah di delete oleh user, tapi masih bisa di tracking, artinya masih bisa di audit. Jadi ini bisa bermacam-macam ya leveling ini ya, ini banyak leveling nih. Statusnya tadi ada mungkin sampai 10 status atau apa bisa kan. Atau dia sudah di approve kemudian dia mau lagi ditarik, artinya di cancel ya, ini di cancel. Nah itu seperti apa? Yang mau didemokan itu adalah approve, ada requested dulu baru approve. Berarti kan eh, pada saat dia user itu pertama kali atau karyawan itu pertama kali request, berarti seharusnya kan requested otomatis ya. Jadi default value-nya adalah 1 ya. Jadi gitu. Jadi default value untuk pengisian approval status di sini ini ada pending bisa ya. Pending itu artinya oh iya, pending di sini tidak ada ya. Kita tambah pending ya. Pending berarti kita nulisnya. Pending itu sebenarnya mungkin permintaannya tanggal 1 Januari ya, karena cash flow-nya kurang oke, misalnya perusahaannya bisa di pending ditunda ya. Tunda misalnya di 2 Februari misalnya, tidak 1 Januari. Seperti itu bisa pending. Jadi tergantung definisi masing-masing perusahaan pending ya. Oke, berarti kita tambah lagi 1 pending ya. Kita insert lagi 1 dengan kode 6 itu adalah pending. Pending itu artinya di hold dulu, di hold. Hold bisa juga on hold. Pending itu bisa juga on hold. Istilahnya ya, istilah bahasa Inggrisnya. Tapi kita pakai pending saja ya. Oke, di pending dulu. Oke. Setelah itu kita lihat browser tadi, berarti kita ada punya 6 status. Tapi status defaultnya adalah 1 ya. Kita bisa memasukkan di structure, berarti kalau kita kembali ke database, ya database kita yang untuk memasukkan request ini, berarti nanti di structure yang ini, yang untuk status tadi, yang ini bisa jadikan default kan. Nah, defaultnya apa nih? Nah, ini default kan. Ini defaultnya 0 kan. Nah, ini seharusnya defaultnya adalah 1 tadi. Sehingga otomatis dia tersimpan 1. Pada saat setiap kali. Nah, ini saya memasukkannya di level database ya. Sebenarnya untuk default sendiri di sini bisa dalam level aplikasi. Jadi requested di sini pas saat dia nambah nanti dia otomatis di statusnya adalah 1 misalnya gitu. Default value-nya 1. Ini default selected value. Nah, bisa gitu ya. Tapi tadi saya pakai lewat database saja. Ya, sudah yang itu ya. Kita ingin nanti pada saat dia ditambah, kita tidak ingin itu ada ya muncul itu di approve atau apa ya. Statusnya boleh ini ada, tapi kalau yang ini status ya. Nah, nanti statusnya lewat sini. Di statusnya kita buat ini.
em, ini ya. Jadi statusnya adalah status ID value-nya kan labelnya itu adalah status name. Karena tadi default-nya adalah satu, berarti kan requested kan. Cara membuat statusnya ini mudah, tinggal ke sini, ini ambil, ini statusnya, kemudian value-nya kan pasti ID kan. Labelnya itu name ini saja. Ini bisa kita, ini cuma order by ini cuma tidak wajib ya, bisa kita em, untuk mengurutkan saja statusnya. Oke. Sebaiknya diurutkan berdasarkan ini, Pak. Nah, jadi akan kelihatan ini. Oke, sudah ya? Oke. Tapi kita tidak inginkan si si karyawan itu mengubah statusnya sendiri. Statusnya sistemnya by system kan. Berarti kan nanti di sini kita rubah menjadi disable false atau read only ya. Ada nggak read only? Read only itu artinya hanya bisa dilihat tapi tidak bisa dirubah. Nah, ini ada default value-nya, ini default value selected ini kita hilangkan. Nah, kemudian false. Nah, ini disable-nya kita true kan ya. Nah, kita coba ya dengan mendisablekan true artinya kan tidak boleh kan customer-nya merubah. Custom. Nah, ini dia tidak bisa dirubah. Tapi masalahnya ini ternyata em, apa ya? Di sini tidak kelihatan kan dari level database tadi satu. Nah, berarti kita pakai dari levelnya ini default value-nya kita masukkan sini. Satu ya. Tadi satu yang request kan. Kita coba lagi, bisa enggak? Nah, ini requested kan. Udah ya. Ini sudah selesai nih. Jadi status ID-nya otomatis dia request, tapi kan customer atau apa karyawan tidak bisa ngubah nih. Nah, ini sudah bagus ya. Nah, kalau approve dan paid ini oleh siapa? Ini tidak usah kita masukkan sini ya, dulu ya. Nah, ini tapi secara default dia akan 29. 29 itu kalau mau lihat ke sini apa yang dimaksud dengan 29. Kalau kita ke karyawan tuh ada karyawannya banyak kan, artinya belum ada yang approve ya. Ini banyak teknik ya atau banyak trik untuk memasukkan ini kan nanti seharusnya di approve oleh beberapa ini kan seharusnya ada Arya misalnya manajer, Camelia misalnya bagian accounting atau bagian manajer accounting. Ini Azharuddin misalnya bagian marketing. Nah, ini yang bagian-bagian di sini ya. Seharusnya ditambah. Nah, itu nanti itu pengembangan-pengembangan ya. Pengembangan sistem. Ini kita yang mudah dulu ya. Misalnya Ayu, Ayu ini Kiyukusin ya, dia anunya nih, hobinya. Sedangkan Nurul Yazkia dia Sila, Nurul Husnul Khotimah kesenangannya karate Shotokan. Tapi panjat tebing Kamelia panjat tebing. Oke, gitu ya. Ya, ini untuk kita kita permudah. Jadi saya tadi pakai 29 karena itu dianggap pending. Jadi tidak ada orang yang mengapprove. Berarti kan 29 nih. Nah, seperti itu. Sebenarnya kurang oke sih. Tapi ini untuk mempercepat. Jadi kalian bisa sebenarnya bisa nanti mengimprove sistem yang ada di sini. Oke, makanya ini di 29 kan. Nah, 29 ini karena ini sebenarnya tidak boleh diakses oleh eh, yang request, berarti kan kita hilangkan saja. Tidak usah dilihat. Nah, ini tidak usah kan. Nah, tidak usah juga diedit. Kalau ini untuk diedit, ini untuk ditambah. Jadi kalau kita preview, kan seperti ini. Nah, ini dia. Ini nggak apa-apa. Kita perhatikan statusnya request. Udah ya. Kita coba dulu masukkan. Enter nomor bukti. Anggap saja nomor buktinya. Ini sebenarnya bisa kita format juga, tapi ada di video-video sebelumnya. Saya lupa nih video berapa. Nanti akan diperlihatkan. Oke, nomor bukti ini kan bukti apa nih? Kasbon request, berarti KR request. KRQ em, tahun 2026. Ini adalah Januari, Februari, Maret yang pertama, kasbon yang pertama ya. Jadi kasbon request KRQ. Kemudian tanggalnya adalah hari ini, tanggal 5 Maret 2026. Karyawannya adalah yang minta Kemelia atau Mulia Rahmi atau Sahri atau Ihsan bisa ya. Atau Serina, kemudian bisa juga Rini Pahlina ya.
Nominalnya yang diminta hari ini adalah 130 juta ya. Tuh 23, tuh 23. Oh, ya 130 juta. Tujuannya untuk apa? Palingan ke situ ya. Kita cek di sini tujuannya ada, oh dia mau meeting ya, meeting dengan klien di Singapura. Tapi 130 juta kemahalan sepertinya. 50 juta lumayan lah, ya kan? 23 tuh 23. Ini 5 juta ya. Karena tiket pesawatnya aja kan 1 juta ya dari Jakarta ke Singapura. Bolak-balik berarti sekitar 2 juta. Ini kita si Rini kita beri 50 juta untuk meeting dengan klien. Nah, jadi seperti ini seharusnya Rini. Rini sendiri seharusnya sistem yang benar adalah dia login sendiri, nanti dia otomatis ini. Jadi ini tidak dipilih seperti ini kan. Nah, kecuali di di sistem di perusahaan tersebut dia pakai administrator yang tugasnya mengisi-ngisi seperti ini. Nah, ini bisa, tapi kan dia harus memilih. Jadi tergantung dengan sistem yang ada di perusahaan kalian. Kalau sudah tinggal di submit, berarti kita sudah selesai yang ini ya. Nah, sebentar. Ini status ID Romi Ozi is required. Mungkin ini. Nah, ini dia requested semuanya kan sudah terisi ya. Bentar, kita tes dulu ya. Gagal tadi ya. Jadi seakan-akan tadi kan ini kita disable ya. Seakan-akan sistem tidak mengisi ini. Padahal ini kan ada bintang nih. Kalau kalian lihat yang ini. Kita coba lagi ya. Jadi tujuannya adalah untuk apa ya? Kita copy lagi di sini. Meeting dengan klien di Singapura. Kita ke sini, kita paste di sini. Nah, ini kan sudah terisi kan requested. Kita submit ya. Nah, ini dia. Jadi status ID ini sebenarnya required. Tapi padahal ini sudah ada nih. Sudah kita isi ya by system. Tapi dia tetap error ya. Nah, seakan-akan belum terisi ini karena kita tadi mendisablekan. Sedangkan ini kan bentuknya bintang. Bintang itu artinya kalau di sistem itu artinya diperlukan. Jadi seakan-akan oleh aplikasi ini kita belum pernah ngisi ini karena kita disablekan ini. Seharusnya kan jangan disablekan kan? Tapi bila nanti tidak didisablekan, maka apa yang terjadi? Coba kita coba ya. Disable tadi misalnya kita buat false. Jadi tidak disable. Kita ini memang masih bisa. Tapi, nah ini bisa ini ya. Nah ini bisa. Tapi nanti usernya nanti akan mengubah-ubah. Nah itu yang tidak kita harapkan. Berarti kan kita ingin ini adanya disable. Tapi pas saat disable, true di sini ya. Pas saat disable, masalahnya tadi ya. Jadi tidak bisa kita uh, tidak bisa kita menyimpan. Ini dia. Nah, cara yang lain adalah triknya adalah kita buatkan di sini ya. Di sininya class one requested tadi default value-nya adalah satu ya untuk status nih kan nih default value nih. Nah, ini kan statusnya satu. Ini tadi ya. Di Ush, besar sekali. Nah, jadi default-nya memang satu ya. Jadi walaupun nanti tidak terisi ya. Jadi secara database kita sudah ada isinya. Jadi tapi kita ini tidak usah kita request ya, tapi yang ini kan bisa tetap kelihatan. Kecuali nanti status ID-nya tidak usah dilihatkan gini. Jadi tidak usah di-entry. Nah, karena kita ingin melihatkan kepada user, maka required-nya ini yang kita rubah menjadi false. Jadi tetap kelihatan dan tidak diisi karena nanti dari secara database nanti akan terisi. Kita coba ya. Kita retry. Nah, langsung masuk ya. Iya. Nah, ini dia requested. Jadi dia requested. Nah, ini belum di-approve. Nah, yang ini kan seharusnya di-approve, tapi diisi ya. Tapi diisinya dengan 29 tadi ya. Ini saya hapus dulu. Lagi sekali ya. Diisinya harusnya dengan 29 tadi ya. Berarti kan 29 tadi adalah approved by. Kemudian ini kita isi dengan 29 tadi. Tadi read only proof required true tapi default value-nya ini dia 29.
Cuma tadi tidak terisi karena ini tidak ada kan, tidak ada di ini di anu di apa. Ini bisa di level database lagi. Ini 2929 itu bisa seperti itu juga. Ini untuk trik ya, trik yang untuk apa? eh, Sistem cepat ya. Sebenarnya jangan ada yang lebih baik dari ini, tapi untuk sekarang kayak ini dulu ya. Karena 29 ini kan pending kan. Nah, paid dibayar oleh 29 ya. 29. 29 itu pending. Nah, oke, save ya. Nah, sudah ya. Ya, kita coba lagi ya. Untuk tadi preview, kita coba lagi dia. Nah, ini cannot tadi yang foreign key tadi. Requested. Sebentar. Nah, ini ada error proses saya tadi menghapus ya, menghapus cashboard-nya. Jadi ada cashboard-nya request-nya dihapus, tapi yang bagian approval tidak dihapus. Jadi sudah ter-approve sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita cegah ya. Sebenarnya sudah di-approve di sini ya. Untuk request ID nomor 1 itu sudah di-approve dengan status 1, tetapi tiba-tiba kita menghapusnya. Nah, itu yang harus dicegah. Jadi sebelum dihapus, dicek dulu di sini apakah sudah di-approve atau belum. Bila sudah di-approve itu tidak bisa dihapus. Gitu. Kita delete dulu ya supaya jadi tidak error lagi. Oke. Ya. Jadi kita coba lagi. Kita coba lagi dengan cara gini, kita preview lagi. Nah, gini. Dianggap kosong ya request-nya ya. Kita coba lagi untuk memasukkan. Tadi kan kita default tadi ada 2929 dengan 1 ya. Coba lagi memasukkan tadi cashboard request RQ ya. Kemudian tahun 2026 bulan 3 ya 001 ya hari ini. Kemudian karyawannya tadi Rini Pahlina, nominalnya 50 juta atau 23 atau 23. Kemudian tujuannya adalah untuk pergi ke Singapura ya untuk meeting dengan klien di sana untuk ekspansi perusahaan. Ini ada. Nah, ya, sip. Ini requested submit. Nah, ini kalau kalian lihat ini di sini tidak ada lagi kan bintangnya ini. Nah, bila tidak ada bintang seharusnya mau nih. Kita coba ya submit. Nah, ini sudah langsung mau ya. Ini 2929 kan. Nah, ini seharusnya dirubah pakai nama ya, pending 29 ini. Caranya sudah ada di video sebelumnya ya. Cara merubah ID kalau kita ke sini, cara merubah itu di sini ke YouTube. Kemudian diklik saja Romi Ozi, tapi PHP Rat merubah ID menjadi nama kan? Ada enggak? Masanya ini dia cara mengubah ID jadi nama. Jadi nama ID yang ini, yang tadi ini kan tidak bagus nih 29 nih kan. Terus dirubah menjadi jadi nama ya. Itu bisa kalian lakukan sendiri ya dengan cara menonton video ini tadi. Mana tadi videonya ya? Ini dia video yang ini ya. Cara menggunakan ID menjadi nama di halaman list page. Udah. Oke, kita ke sini tadi baru ini seharusnya kan di-approve. Dia berarti statusnya adalah requested. Nah, cara meng-approve masalahnya adalah bila kita pakai role dan permission, ini kan adalah role-nya untuk karyawan, sedangkan yang paling enak itu adalah bila mana kita bisa membuat role dan permission-nya levelnya adalah level field. Level field artinya untuk field status untuk request tadi bisa dimasukkan di sini saja langsung. Jadi nanti manajernya bisa merubah ini, sedangkan staff-nya tidak bisa merubah ini. Itu enak tuh ya. Masalahnya di PHP Rat, role level itu dilakukan per tabel. Nah, itu yang sangat susah. Per tabel itu artinya nanti misalnya tabel ini siapa yang boleh, siapa yang bisa mengedit. Nah, terpaksa supaya nanti manajer atau atasannya bisa meng-approve dan hanya dia yang approve, berarti nanti kita bedakan, tidak bisa kita menaruhnya di sini. Nah, itu makanya ditambah dengan ini dia tabel approval. Tabel approval itu jadi triknya di sini ya, yang satu level tadi. Nanti cashboard approval ID ini kan auto increment ya.
Nah, cashbound request yang tadi yang di drop down. Nah, baru nanti dicek statusnya. Begitu. Mudah ya? Jadi logikanya seperti itu. Ini adalah logika untuk video kali ini adalah ini sebenarnya. Dengan memisahkan level approval di tabel yang berbeda. Dengan adanya tabel berbeda, maka kita bisa membuat role sehingga hanya misalnya manajer, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses tabel ini untuk improve. Tidak bisa misalnya yang karyawan yang tadi. Jadi gitu ya. Jadi idenya. Jadi kalau mau 2 level, 3 level, tambah saja beberapa tabel ini di approval berjenjang namanya. Bisa ya? Jadi cara mempraktikkannya kita coba. Ini sudah ada di sini ya. Database-nya bisa kalian download di GitHub ya, yang sudah di link di bawah. Oke, kita coba yang ini lagi ya. Berarti kan tinggal memilih nomor bukti sekian ya di karyawan ya. Jadi pada saat memilih ini yang approval ditambah nanti dia di sini cashbound request-nya tinggal dipilih ya. Dipilih. Nah, ini dia dipilih. Nanti yang jadikan value-nya adalah yang ID-nya, tapi yang menjadikan labelnya adalah nomor buktinya gitu ya. Kalian bisa melakukan di sini juga. Di sini mudah ya. Nah, ini mudah dengan cara tadi request tadi ya. Tapi kan value-nya yang mau diambil adalah respon request ID-nya ini. ID ini sangat penting. Sedangkan label yang dilihat oleh by system akan dilihat kan ini dia. Kas tanggal, nomor bukti yang diperlihatkan. Nah, gitu. Urut berdasarkan nomor bukti supaya mudah dilihat. Nah, sudah oke ya. Sudah selesai. Setelah dipilih baru statusnya juga di mana? Di lookup juga seperti ini. Ya, di lookup juga. Oke, kita coba ya untuk review. Kita coba. Nah, ini dia berarti nanti login siapa? Login manager ya. Login manager berarti bisa akses ini tapi untuk login staff yang melakukan Rini Pahlina tadi, dia hanya login request saja. Nah, ini kan di Rini Pahlina dia login dilihat sudah requested. Berarti kan ini belum di-approve oleh manajer. Jadi Rini mungkin bisa WhatsApp atau nanti secara sistem membuat notifikasi ke para manajer bahwa ada permintaan cashbound dari Rini atau dari staff. Kita ke sini ke approval, kemudian kita tambah saja approval system di sini. Nah, di sini, nah ini kan sebenarnya seharusnya kan ada di sini notifikasi ya. Kalau gini kan nambah lagi kan. Kita tidak tahu apakah karyawan yang di bawah itu ada permintaan cashbound atau tidak tanpa diberitahu lewat WhatsApp misalnya. Nah, itu kan atau Telegram itu kan tidak oke kan sebenarnya. Nah, itu bisa ditingkatkan. Di video-video berikutnya nanti ada notifikasi di sini, notifikasi bahwa ada permintaan request. Nah, itu akan lebih keren. Nah, itu bisa pakai teknik trigger. Mudah ya, trigger notifikasi. Tapi tidak didiskusikan kali ini ya. Kita tambah ini. Ya, nah ini dia kelihatan. Jadi semua nanti list di sini ada semua cashbound request. Nah, ini yang memerlukan approval. Nah, tinggal dicek. Kita nanti ditambah cashbound ini mungkin dokumen-dokumen. Jadi nanti Rini akan harus mengupload beberapa dokumen yang diperlukan, misalnya kontrak kah, apakah, nah gitu. Kemudian Rini menganggarkan kenapa harus 50 juta, misalnya dianggarkan untuk flight tiketnya mungkin 1 juta, tambah 2 juta untuk pulang pergi, yang ke Banjarmasin berapa, yang ke Jakarta berapa, yang ke Singapura berapa. Kemudian untuk hotelnya mungkin bintang 1, nah itu berapa, untuk biaya sakunya berapa untuk sehari. Jadi seperti itu nanti ketemu nanti yang uang 50 juta tadi. Tapi kita buat simple dulu ya, simple. Jadi kalau itu terlalu rumit, terlalu panjang videonya, kalian nanti terlalu pusing ya. Nah, ini baru nanti dianggap saja di approve ya, tidak di cancel. Jadi Rini bisa pergi nanti next month ke Singapura menemui beberapa klien untuk ekspansi perusahaan. Nah, seperti itu. Setelah di approve, di submit saja. Nah, ini sudah selesai. Nah, seharusnya status yang tadi langsung menjadi status 2. Kita cek. Request sudah bro. Nah, bagaimana ini supaya ini otomatis teknik trigger yang sudah kita pelajari di sini di Papera Triggers. Jadi trigger itu sangat sakti ya.
Sangat sakti yang harus kalian kuasai. Nah, ini dia. Cara pakai trigger untuk update. Ini kasusnya kan untuk stok. Kita kasusnya untuk tadi untuk apa? Untuk approval tadi. Nah, caranya berarti kan di sini ya, kalau kalian download punya Bapak, punya saya itu berarti sudah ada triggernya tuh. Nah, jadi di sini di saat dia approve di sini, berarti dia akan mengupdate, ngupdate apa? Nih, pada saat dia melakukan pengisian di sini, berarti dia otomatis mengupdate, ini dia, update di request tadi. Sehingga nanti karyawan akan tahu, trainee-nya akan tahu, oh sudah di-approve. Ya, kita lihat triggersnya, betul ada tidak? Nah, ini dia triggers approve after apa? After insert. Jadi dia setelah setelah tadi manajer meng-approve, berarti dia mengupdate cashbound request. Statusnya menjadi status new. Nah, jadi apa yang dipilih tadi? Kalau dipilih cancel, cancel. Kalau pending, pending. Ini new. New itu apa artinya? Yang new record yang baru saja di entry. New. Jadi tambah kata-kata new di sini. Kalau yang old berarti sebelumnya. Sebelum dia menimpa. Nah, ini kan dia new. Jadi cashbound request ID-nya untuk di tabel cashbound request itu diupdate menjadi cashbound sesuai dengan pilihan drop down dari manager. Easy ya. Yep, very easy dan that's it. Nothing for today. Ini sudah mantap ya. Jadi sudah terupdate di sini. Jadi ada approve nanti ada apa. Jadi misalnya the manager change his mind bagaimana Pak? Tinggal dirubah kan. Nah, nih, kalau dirubah tadi kan tadi insertnya apa? Hanya pada insert saja kan, after insert. Nah, berarti kan seharusnya ada lagi after apa pada saat dia after apa? After update. Misalnya dirubah dia tadi sudah di-approve ternyata cash flow perusahaan ada kesusahan karena ada perang antara Iran dengan para penjajah US dengan Israel, agresor sebenarnya dan maka cash flow perusahaan terganggu, maka diupdate menjadi pending. Tapi harus dibuat lagi triggernya yang saya buatkan itu cuma baru satu. So that's your task to make another trigger. Itu adalah tugas kalian untuk membuat trigger update nanti after update. Oke, mudah ya. Kalau ini kan masih belum ada nih, jadi tidak terupdate dia nanti requestnya. Oke, mudah ya. That's for today's video. See you again in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.